Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di channel Sakpore Banget. Kali ini kita akan membahas tentang mengatasi kesulitan belajar. Permasalahan anak dalam belajar antara lain, jadi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, guru dihadapkan dengan sejumlah karakter siswa yang beraneka ragam. Prestasi belajar yang memuaskan pun dapat diraih oleh setiap anak didik jika mereka dapat belajar secara wajar, terhindar dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan. Namun sayangnya ancaman, hambatan, dan gangguan dialami oleh anak didik tertentu sehingga mereka mengalami kesulitan dalam belajar. Pada tingkat tertentu memang ada anak didik yang dapat mengatasi kesulitan belajar tanpa harus melibatkan orang lain. Akan tetapi pada kasus-kasus tertentu karena anak didik belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, maka memerlukan bantuan guru atau orang lain yang sangat diperlukan oleh anak peserta didik. Kesulitan belajar yang dialami siswa itu bermacam-macam. Pertama, kesulitan belajar yang berasal dari internal pribadi anak itu, misalkan masalah fisik, masalah kejiwaan, atau masalah malas, itu masalah-masalah internal. Ada juga kesulitan belajar yang disebabkan oleh masalah eksternal atau masalah yang berhubungan dengan sosial. Misalkan keluarga tidak utuh atau kurang harmonis, itu juga menyebabkan belajar mengalami susah. Kemudian keadaan ekonomi orang keluarga dan juga lingkungan itu bisa lingkungan di rumahnya maupun lingkungan di sekolah, lingkungan belajar. Masalah yang tidak berhubungan dengan sosial juga ada, misalkan terlalu berat beban belajar siswa atau kurangnya alat atau sumber untuk kegiatan belajar juga mempengaruhi kesulitan dalam belajar. Ciri-ciri siswa yang mengalami gangguan belajar itu antara lain misalkan beberapa gejalanya dapat kita amati. Satu, adanya menunjukkan prestasi yang rendah daripada prestasi yang dialami oleh biasanya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Belajarnya tekun tetapi giliran ulangan nilainya kurang memuaskan. Atau lambat melaksanakan tugas-tugas belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar secara acuh tak acuh atau berpura-pura dan lain-lain. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berlainan, misalnya mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, selalu sedih, dan sebagainya. Cara mengatasi masalah-masalah dalam belajar pada anak antara lain langkah-langkahnya yang perlu diambil dalam usaha mengatasi anak bermalas antara lain ada sebagai berikut. Satu, menunjukkan cara penyelesaian masalah yang tepat. Jadi kita harus mencari strategi yang tepat. Dua, menunjukkan kelebihan si anak. Dan ketiga, menanamkan nilai spiritualitas yang benar. Tahapan yang penulis selesaikan ketika mengalami kesulitan belajar pada anak, biasanya kami melakukan interview ke siswa dari hati ke hati secara pribadi, dengan harapan interview itu akan menghasilkan masalah-masalah kesulitan belajar yang otentik dari siswa itu. Kemudian yang kedua, setelah kita menginterview anak, bisa jadi ada beberapa anak yang kita interview tergantung di dalam kelas itu. Yang kedua, kami menyusun langkah-langkah pembelajaran di mana masukan-masukan dari anak berdasarkan interview itu kita masukkan dalam strategi pembelajaran berikutnya.
Yang ketiga setelah itu adalah melaksanakan langkah-langkah yang kita gariskan berdasarkan masukan dari anak itu. Kemudian kita laksanakan pembelajarannya berdasarkan masukan tersebut. Setelah itu kita refleksi dari langkah-langkah yang perbaikan pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Dari refleksi itu antara lain misalkan kita adakan tes akhir itu dengan metode yang baru tersebut, apakah siswa-siswa yang tadi kita interview ada perubahan nilai ulangan hariannya ataukah tidak. Kalau ternyata belum ada perubahan nilai ulangan harian, artinya masih kesulitan dalam belajar, maka kita akan coba lagi langkah-langkah perbaikan pembelajaran itu kita ulang. Barangkali masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, kalau sudah ada perubahan dari anak, maka kita akan membuat kesimpulan dari langkah-langkah tersebut. Dan selanjutnya, kesimpulan itu akan kita gunakan untuk memperbaiki pembelajaran jika ada kesulitan belajar yang mirip-mirip dengan yang dialami. Itu kira-kira yang sudah kami lakukan di pembelajaran kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.